aku lagi nyetok TikTok nih. Terus kayak ada kopi tiam 47. Apa sih? Terus lihat nih kegiatannya. Kayak ada kegiatan Tasik Trip Day. Terus yang ini nih, BTS yang suka malam minggu itu kan. Iya bener. Coba kamu cek deh IG-nya. Wah ini enggak sih? Oh, Lah di mana? Jalan Siliwangi coy, dekat Unsil. Itu Kamu tahu nggak sih kalau misalkan berdirinya Kopi Tiam 47 ini awalnya merupakan keresahan pemilik usaha saat beliau menjadi mahasiswa, yang dimana adanya keterbatasan mahasiswa dalam menunjang kegiatan kuliah, kayak keterbatasan jaringan, fotokopi, printer, dan hal lain yang menunjang kegiatan kuliah. Nah, maka dari itu beliau mendirikan Kopi Tiam 47 ini. Dan yang aku tahu mengenai usaha ini yaitu adalah kopi tiam gitu. Munculnya nama kopi tiam itu merupakan konsep budaya dari Cina dan Melayu. Ya nggak heran aja sih kalau kopi tiam ini biasanya diambil dengan konsep yang sederhana, mulai dari menu yaitu minuman dan makanannya sendiri. Untuk lokasi Kopi Tiam berada di depan Universitas Siliwangi, yang tepatnya berada di Jalan Siliwangi nomor 47, Kahuripan, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Wah strategis banget nih. Kalau habis matkul pengen ngopinya tinggal nyebrang aja nggak sih? Kayaknya Kopi Tiam 47 menarik ya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Visi Kopi Tiam 47 yaitu membudidayakan kopi lokal sembari ikut mencerdaskan anak bangsa, dan misinya yaitu menyediakan menu makanan yang terjangkau dan menyediakan fasilitas tempat belajar yang nyaman bagi para mahasiswa. Kopi Tiam 47 didirikan pada tanggal 28 Juli 2024. Pemiliknya sendiri adalah Bapak Erik Usmarindolo. Untuk izin yang dimiliki Kopi Tiam sudah memiliki NIB dan MPWP pribadi pemilik. Untuk sekarang ini, tenaga kerja terdapat 9 orang yang terdiri dari 1 orang bertanggung jawab sebagai admin dan keuangan, 1 orang kasir, 4 orang bar, dan 3 orang kitchen. Untuk jam operasional, Kopi Tiam 47 buka mulai pukul 7 hingga pukul 12 malam. Tetapi untuk batas waktu pemesanan atau close order hanya sampai dengan pukul 10 malam. Dan untuk memastikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan, Kopi Tiam 47 membagi waktu kerja karyawan menjadi 2 shift. Shift pertama dimulai pukul 6 pagi hingga 4 sore. Selama shift ini, karyawan bertugas untuk mempersiapkan pembukaan, membuat minuman dan makanan, serta melayani pelanggan yang datang di pagi dan siang hari. Sementara itu, shift kedua dimulai pukul 1 siang hingga penutupan. Karyawan shift kedua bertugas untuk melanjutkan pelayanan kepada pelanggan, membersihkan, dan memastikan semua persiapan untuk hari berikutnya sudah selesai. Untuk cara pemesanan, customer bisa mendatangi kasir kemudian menyebutkan menu yang ingin dipesan. Setelah itu, customer melakukan pembayaran sesuai dengan menu yang dipesan. Pembayaran dapat menggunakan cash dan kris. Setelah melakukan pemesanan dan pembayaran, customer akan diberi bill sebagai bukti transaksi dan papan nomor sebagai penanda meja untuk pengantaran menu makanan dan minuman. Adapun jika ingin melakukan reservasi tempat untuk meeting, customer bisa menghubungi admin Kopi Tiam 47 tanpa minimal pembelian dan DP di muka. Untuk saat ini, Kopi Tiam 47 belum menjalin kerjasama dengan mitra pengantaran makanan seperti GrabFood, GoFood, maupun ShopeeFood karena mempertimbangkan harga yang lebih tinggi dari pembelian di tempat. Tahu nggak kalian kalau riset pasar itu penting banget buat UMKM? Nah, di Kopi Tiam 47, kami juga melakukan riset pasar supaya makin ngerti apa yang pelanggan suka dan butuhkan. Dari hasil survei, mayoritas pelanggan Kopi Tiam itu berusia 19 hingga 22 tahun. Dan menariknya, 82,86% dari mereka mampir ke Kopi Tiam lebih dari sekali dalam sebulan. Lokasinya yang dekat dengan Universitas Siliwangi jadi salah satu alasan kenapa Kopi Tiam ini selalu ramai. Yang lebih seru lagi, 94,12% responden ngasih penilaian positif soal harga, tempat, suasana, sampai rasa makanan di Kopi Tiam 47 ini. Tapi nggak selalu sempurna nih, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Mulai dari kebersihan tempat makan dan juga musola, pelayanan yang kadang lambat dan kurang ramah, sampai inkonsistensi rasa makanan. Oh iya, beberapa pelanggan juga minta variasi menu yang lebih banyak untuk cemilannya. Dengan hasil survei ini, Kopi Tiam 47 punya kesempatan loh buat jadi lebih baik lagi. Dari survei pelanggan, ada beberapa saran yang bisa dipertimbangkan nih agar Kopi Tiam bisa lebih unggul. Pertama, soal kebersihan.
Banyak pelanggan merasa kenyamanan mereka terganggu karena kebersihan yang kurang terjaga. Solusinya, tambah jadwal pembersihan berkala dan siapkan staf khusus untuk menjaga musola agar tetap bersih setiap saat. Kedua, masalah pelayanan. Beberapa pelanggan mengeluh soal pelayanan yang lambat dan kurang ramah. Rekomendasinya, yuk latih tim lagi agar lebih responsif dan hangat dalam melayani pelanggan. Plus, tambahin staf saat jam sibuk untuk mempercepat penyajian makanan. Ketiga, rasa makanan yang kadang kurang konsisten. Kopitiam 47 perlu memastikan semua koki bisa mengikuti standar resep dengan ketat. Penting loh buat selalu konsisten, cek rasa sebelum disajikan biar pelanggan selalu puas. Terakhir, variasi menu. Banyak pelanggan yang menginginkan lebih banyak pilihan makanan, seperti variasi kopi, cemilan seperti otak-otak, dimsum, sampai es kelapa muda loh. Itu dia beberapa rekomendasi kami untuk Kopitiam 47. Dengan perbaikan di berbagai aspek ini, kita bisa menciptakan pengalaman yang lebih baik dan membuat pelanggan semakin puas. Selanjutnya, mari kita bahas aspek pemasaran pada Kopitiam. Kopitiam 47 telah melakukan digital marketing dengan membangun identitas yang kuat, hadir di media sosial, dan bekerja sama dengan influencer sebagai upaya untuk memperluas pasar. Yang pertama, membangun identitas yang kuat melalui penawaran variasi menu yang terjangkau bagi mahasiswa dan penyediaan fasilitas seperti wifi, mesin printer dan fotokopi, proyektor, dan sound yang dapat digunakan oleh customer atau mahasiswa secara gratis. Yang kedua, hadir di media sosial seperti Instagram dan TikTok, sehingga Kopitiam 47 dapat berinteraksi dengan konsumen langsung dan membangun hubungan emosional. Yang ketiga, bekerja sama dengan influencer untuk membuat konten yang menarik dan menjangkau audiens yang relevan dan lebih luas. Selama 1 tahun sekarang ini, sejak berdiri, fokus utama Kopitiam adalah peningkatan eksistensi di pasar. Selain dengan digital marketing yang telah dilakukan, Kopitiam juga sering mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengadakan event rutin seperti norebang bagi pecinta K-pop, nobar pertandingan olahraga, sampai bekerja sama dengan mahasiswa dalam event kemahasiswaan. Dengan pemasaran yang telah dan sedang dilakukan, Kopitiam bisa dikatakan telah berhasil dalam hal pemasaran. Indikator yang kami gunakan melalui tren penjualan yang terus meningkat dari bulan ke bulan. Diketahui transaksi yang terjadi selama bulan September pertanggal 21 sudah mencapai 2.800 transaksi, yang menunjukkan peningkatan dari total transaksi bulan Agustus yaitu sekitar 1.800 transaksi. Keberhasilan ini dikarenakan dari strategi pemasaran yang dilakukan oleh Kopitiam 47 itu sendiri. Sudah di penghujung aspek terakhir yaitu aspek manajemen, bahasan pertama mengenai analisis SWOT. Kekuatan dari Kopitiam 47 yaitu lokasi yang strategis depan kampus dan tepat untuk menjangkau target pasar yang dituju. Harga yang ditawarkan sangat terjangkau, kualitas bagus dan tempat yang nyaman, serta fasilitas yang cukup dan lengkap untuk para pelanggan terkhususnya mahasiswa sebagai target pasar. Untuk kelemahannya, karena lokasi yang berada di lantai 2, tak jarang para pelanggan cukup malas untuk berkunjung. Adapun peluang yang dimanfaatkan oleh Kopitiam 47 yaitu bekerja sama dengan kampus seperti memberikan promosi khusus atau diskon mahasiswa, bekerja sama dengan konten kreator untuk promosi lewat sosial media, dan membuat event-event khusus seperti norebang, nonton bareng, dan Tasik Thrift Day. Ancamannya yaitu banyaknya tempat kopi di sekitar Kopitiam 47. Ada juga siklus hidup produk Kopitiam 47. Ada tahapan pengenalan, yaitu Kopitiam 47 diresmikan pada bulan Juni 2024, pada awal diresmikan pemilik mengadakan grand opening. Kedua, ada tahapan pertumbuhan. Setelah 5 bulan berdiri, Kopitiam 47 mendapatkan perhatian daripada konsumen dan meningkatkan penjualan seiring berjalannya waktu. Selanjutnya ada tahapan kedewasaan, yang dimana setelah 5 bulan berjalan dan penjualan yang terus naik secara signifikan, persaingan semakin ketat dengan munculnya kafe baru di sekitar. Terus ada tahapan penurunan, yaitu setelah 5 bulan, penjualan di Kopitiam 47 belum mengalami penurunan. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai manajemen rantai pasok yang diterapkan di Kopitiam 47. Rantai pasok diawali saat pembelian bahan baku dari supplier yang berbeda-beda untuk setiap menunya dan dibeli oleh para staf yang bekerja di SIP 1. Kemudian penyimpanan bahan baku ditempatkan pada penyimpanan yang aman dan bersih, terutama penyimpanan yang dingin. Pengecekan persediaan bahan baku dicek secara rutin, terutama pemantauan masa kadaluarsa.
Selanjutnya, persediaan akan diproduksi oleh staf kitchen dan bar yang nantinya akan didistribusikan secara langsung kepada konsumen. Adapun analis pekerjaan di Kopitiam 47 ini yang mempunyai 9 pegawai. Dengan rincian, admin 1 orang yang menghandle masalah pengeluaran dan penerimaan keuangan termasuk belanja, hasil omset harian, absen staf, serta laporan laba rugi. Adapun kasir 1 orang yang menghandle semua transaksi dan pengeluaran, memastikan SO dilakukan setiap hari yaitu shift siang, mencatat semua transaksi ke buku besar. Ada juga bar 4 orang yang dimana memastikan semua produk ready siap jual, memastikan semua bahan baku dan perlengkapan ready, menjaga kebersihan area, mencuci semua gelas dan perintilan bar, serta SO setiap hari yaitu pada shift siang. Terakhir ada kitchen 3 orang yang dimana memastikan semua produk ready siap jual, memastikan semua bahan baku dan perlengkapan ready, menjaga kebersihan area, mencuci piring dan semua peralatan kitchen, serta SO setiap hari yaitu pada shift siang. Perlu diketahui juga bahwa untuk servis dan kebersihan area gedung dilakukan oleh semuanya. Untuk proses rekrutmen karyawan diawali dari menganalisis kebutuhan tenaga kerja dan merencanakan strateginya. Selanjutnya akan menyebarkan iklan lowongan pekerjaan ke Instagram Kopitiam. Dan adapun klasifikasi untuk posisi yang dicari biasanya admin dan keuangan itu ditamakan untuk lulusan D3 dan S1 yang relevan. Kasir dan pelayanan diutamakan lulusan perhotelan dan seorang yang ramah dan teliti. Barista diutamakan mempunyai pengalaman menjadi barista sebelumnya, dan kitchen diutamakan lulusan tata boga. Selanjutnya masuk ke tahap seleksi karyawan melalui penyeleksian berkas dan wawancara. Karyawan baru yang diterima akan menjalani masa orientasi dan pelatihan yang akan dikenalkan pada SOP yang ada dan budaya kerjanya. Terkait evaluasi kinerja karyawan akan dilakukan secara berkala setiap bulan yang membahas tentang kinerja karyawan selama 1 bulan, apakah terjadi kendala ataupun tidak. Untuk pelatihan diberikan pada saat orientasi karyawan baru, dan di setiap minggunya selalu diadakan briefing yang membahas terkait hal-hal teknis yang ada di lapangan. Kopitiam sendiri menerapkan sistem bonus kinerja atau insentif bagi karyawan yang kinerjanya sangat baik dan memberikan kesan positif di ingatan customernya. Adapun untuk kesehatan dan keselamatan kerja sendiri menjadi prioritas pada Kopitiam ini, seperti pembuatan SOP keselamatan kerja, penyediaan alat-alat keselamatan, dan adanya pelatihan saat keadaan darurat terjadi. Adapun terkait pemutusan hubungan kerja karyawan akan selalu mengacu pada peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan membahas analisis biaya manfaat pada Kopitiam 47 ini. Setelah kami menganalisis dan mendapatkan data, diketahui bahwa biaya tetap yang dikeluarkan selama 3 bulan ini adalah 57.040.000 dan biaya variabelnya itu 54.560, sehingga total biayanya itu 111.600. Sedangkan untuk manfaatnya itu terdapat dari pendapatan dan penjualan itu 124 juta. Sehingga benefit cost rasionya adalah manfaat dibagi biaya, yaitu 1,1, dan hal ini berarti bahwa Kopitiam ini layak untuk dilanjutkan dan menguntungkan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.